Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan, prinsip pengembangan kurikulum di SD. Sebelumnya, yang kita ketahui bersama dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 52, 64, 68, 75, 84, 94, 99, 2004, 2006, dan yang terakhir adalah 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, sebelum kita berbicara tentang kurikulum, kita akan membahas tentang pendidikan. Pendidikan ialah fundamental peradaban bangsa. Karena yang kita ketahui bersama, tidak ada negara maju tanpa sebuah pendidikan yang baik. Ataupun sebaliknya, tidak ada pendidikan yang tidak baik, negaranya pun akan maju. Jadi, pendidikan harus didepankan dan pendidikan pun harus diprioritaskan. Selanjutnya, pendidikan ialah proses pengembangan potensi manusia secara terintegritas dan berkelanjutan untuk menghasilkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Proses interaksi edukatif antar sesama peserta didik dengan peserta didik dan sumber-sumber belajar, peserta didik dan lingkungan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada tiga pokok pikiran utama dari pendidikan itu sendiri, yaitu usaha sadar dan terencana. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses disengaja dan dipikirkan secara matang atau proses kerja intelektual. Oleh karena itu, di setiap level maupun kegiatan pendidikan harus disadari dan direncanakan baik dalam tataran nasional, regional, provinsi dan kabupaten kota, institusi sekolah maupun operasional proses pembelajaran oleh guru. Yang kedua, mewujudkan suasana belajar proses pembelajaran agar peserta didik aktif pengembangan potensi dirinya. Yang pertama ialah pokok pikiran ini bahwa pikiran yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak pengembangan dan humanis, yaitu berusaha mengembangkan yang bergaya behavioristik. Selain itu, juga ada dua kegiatan utama dalam pendidikan, yakni mewujudkan suasana belajar dan mewujudkan proses pembelajaran. Yang ketiga, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pokok pikiran ini selain mengembangkan tujuan pendidikan nasional, juga tertera tujuan berdimensional ketuhanan, kepribadian, dan juga sosial. Artinya, pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, bukan pendidikan individualistik, bukan pula pendidikan sosialistik, tetapi pendidikan yang mencari keseimbangan di antara ketiga dimensi tersebut. Nah, tujuan pendidikan nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas tahun 2003 Pasal 3, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung, maka terdapat ada 4. Yang pertama, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan yang dalam kurikulum 13 dikembangkan KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Spiritual itu sendiri yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi siswa harus mengenal Tuhannya agar dapat yang dipelajari dan nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua ialah sikap sosial, berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab. Bagaimana siswa ini dalam kesehariannya baik kepada guru, orang tua, bahkan teman sejawat. Ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri ialah puncak pada sebuah pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan itu sendiri harus mendomain apa itu yang namanya berilmu. Karena dari segi ilmu itu sendiri, siswa akan dapat ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah keterampilan, yaitu cakap dan kreatif, yang mana siswa harus dapat mengkreatifkan keilmuan yang dia punya dan dapat berinovasi dalam segala aspek kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, untuk tugas kali ini, silakan kalian cari pengertian pendidikan menurut para ahli, paling sedikitnya 5 pengertian dan pengertian Anda sendiri tentang pendidikan. Jadi 5 pengertian kalian cari menurut para ahli, para tokoh, dan 1 pengertian menurut kalian apa itu pendidikan. Serta kalian buat pendidikan seperti apa yang ideal yang harus diterapkan di Indonesia. Silakan kalian buat, tidak usah banyak-banyak, minimal 2 sampai 3 lembar saja, dan nanti kalian silakan kirim via email. Dan itu saja kali ini yang saya akan jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.